Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nonton videoku hari ini, aku doain bahagia selalu, diberikan keselamatan dan kesehatan, juga banyak duitnya. So guys, hari ini aku bahagia banget karena mau ngebahas satu artikel yang aku tulis sendiri, seperti ini. Judulnya tentang cara perempuan mengurus perceraian sendiri meski minim dana. Gimana? Menarik nggak? Gak ada satupun dari kita yang berencana menikah untuk bercerai. Tetapi, jika bertahan hanya melukai hati, pikiran kita, atau bahkan diri kita sendiri, mungkin melepaskan adalah jalan keluar terbaik dan bentuk menghargai diri kita sendiri. Banyak sekali perempuan yang tetap bertahan dalam rumah tangga yang tidak sehat, bukan karena cinta, tapi karena mereka takut, tidak punya uang untuk mengurus biaya perceraian sendiri, mereka takut akan proses hukum yang rumit, atau mereka merasa tidak mampu untuk mengurusnya sendiri. Padahal, perceraian bisa kita urus sendiri, bahkan tanpa pengacara, asal kita tahu alurnya. Yuk simak baik-baik, gimana caranya? Langkah pertama, tentukan tempat pengadilan. Jika kamu beragama Islam, maka gugatan bisa diajukan ke pengadilan agama. Jika kamu beragama non-muslim, maka bisa diajukan ke pengadilan negeri. Menentukan jalur yang tepat itu sangat penting, agar kamu tidak bolak-balik dan juga tidak menghabiskan ongkos biaya transportasi. Yang kedua, siapkan dokumen sejak awal. Dokumen yang biasanya dibutuhkan yaitu KTP, kartu keluarga, buku nikah atau akta nikah, surat domisili jika alamatmu berbeda, dan alasan perceraian yang jelas. Next, yang ketiga, kamu bisa daftar sendiri, bahkan lewat online. Kamu gak wajib menyewa pengacara. Kamu bisa datang langsung ke bagian pendaftaran pengadilan, dan nanti petugasnya akan menjelaskan langsung bagaimana alur-alurnya. Saat ini juga tersedia e-card, yaitu pendaftaran perkara secara online. Ini bisa sangat membantu perempuan untuk menghemat waktu dan juga biaya. Next, jika kamu punya keuangan yang terbatas, kamu bisa mengajukan prodeo, yaitu pembebasan biaya perkara. Kamu hanya perlu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau bukti penghasilan rendah. Ini adalah hak, bukan belas kasihan ya guys. Yang kelima, menyusun gugatan dengan tenang dan jelas. Pengadilan tidak butuh cerita yang panjang penuh emosi, tidak sesi curhat guys. Tapi yang dibutuhkan hanyalah alasan yang jelas dan dapat dibuktikan. Contohnya seperti tidak dinafkahi, KDRT baik fisik maupun verbal, pertengkaran terus-menerus, atau bahkan ditinggal sangat lama tanpa ada kejelasan. Yang keenam, hadirilah setiap sidang dengan disiplin. Ketidakhadiran justru bisa membuat proses tertunda, bahkan gugatan gugur. Kamu gak perlu takut, jawab pertanyaan hakim dengan jujur, tenang, dan apa adanya. Dan yang terakhir, simpan putusan dan akta cerai. Setelah putusan hukum keluar, pastikan kamu mengambil dan menyimpan salinan putusan akta cerai tersebut. Dokumen ini sangat penting untuk masa depanmu dan juga administratif setelah perceraian. So guys, jadi perceraian itu bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi itu langkah awal dari hidup yang tenang, aman, dan bahagia. Jika kamu hari ini harus melangkah sendirian, percayalah, kamu akan tetap jadi wanita yang kuat, bernilai, dan layak untuk hidup tanpa luka yang sama berulang kali. Saya Ninda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.